Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Syariat dimana berada, alhamdulillah kita kembali lagi. Alhamdulillah nih kita bertemu Ustadz Halim lagi yang selalu temanya luar biasa, dan ini temanya agak-agak agak ngeri-ngeri sedap, itu kita membahas tawasul. Nah Ustadz, pertanyaan pertama langsung aja nih Ustadz. Langsung nanya nih? Oh iya dong. Oke. Karena ini panjang dan seru. Nah Ustadz, tawasul ini tuh apakah, mungkin karena saya sendiri besar di keluarga Muhammadiyah Ustadz, jadi nggak terlalu familiar sama tawasul. Nah tawasul ini apakah khusus ke keluarga Nadiliyin atau Nahdlatul Ulama, atau sebenarnya semua orang ini bisa bertawasul? Jadi tawasul tawasul secara bahasa itu perantara. Ya. Oke. Artinya kita mencari cara jalan perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi pertanyaanmu tadi tentang apakah tawasul hanya diamalkan oleh kaum Nahdliyin, terus Muhammadiyah tidak bertawasul, itu berarti ente kurang lama di Muhammadiyah. Jadi ini ajaran dan perintah Allah dan Rasulnya. Tapi mungkin dalam pelaksanaan amaliyahnya berbeda-beda. Oke. Jadi tidak ada doa yang diajarkan dari mulai sahabat, ulama-ulama hingga ke Muhammadiyah dan NU yang tanpa diawali dengan sholawat. Sholawat dalam konteks ini yang ditempatkan di awal sebagai awal untuk berdoa, itu konteksnya adalah tawasul. Satu. Kedua, misalnya dalam sholat pasti kita akan ada membaca kewajiban atau rukun dalam sholat, harus ada sholawat. Dalam konteks ini sholawat menjadi tawasul, menjadi perantara. Mengapa? Karena sholat yang betul-betul khusyuk adalah mereka yang bisa merasakan kehadiran Nabi bersama dirinya dalam menghadap Allah. Contohnya dalam bacaan tahiyat. Sebutkan Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera wahai engkau Nabi. Di situ kata ganti orang kedua tunggal. Berarti harus orangnya dirasakan hadir. Misalnya, Assalamualaikum, orangnya banyak. Kalau orangnya satu, Assalamualaikum. Nah, sekarang kita lagi duduk tahiyat. Kita mengucapkan Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera wahai engkau Nabi. Lalu Assalamualaikum wa ala ibadillahi salam sejahtera kepada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Itu berarti kita mengucapkan salam juga kepada hamba-hamba Allah yang soleh yang telah meninggal, kakek buyut kita, ulama-ulama terdahulu, itu yang kita salamin. Salamin. Tapi yang pertama itu kepada Nabi itu kepada orang kedua tunggal, berarti orangnya hadir, dirasakan hadir bersama-sama kita lagi menghadap Allah. Karena di dimensi alam yang kita masuki dalam sholat berbeda dengan dimensi alam keterjagaan. Lalu setelah kita merasakan bahwa kita lagi sholat bersama Kanjeng Nabi, sholat bersama orang-orang soleh yang telah meninggal, baru itu asyhadu an la ilaha illallah. Kita baru bersaksi. Jadi penyaksian itu adalah penyaksian lahir dan batin. Inilah mengapa kita Assalamualaikum warahmatullahi dalam sholat sebagai penutup sholat tidak dijawab. Karena itu salam bukan untuk samping kanan samping kiri kita. Secara harfi, bukan salah harfiah. Iya, tapi salam buat orang-orang hamba-hamba yang soleh, salam buat Kanjeng Nabi, salam buat malaikat-malaikat yang tadi dimensinya baru kita masuki dalam sholat. Itu artinya punya peran tawasul kan. Oke, sekarang lalu perintahnya dalam Al-Quran seperti apa? Misalnya, apalagi tadi maaf harus ada dalilnya gitu kan, semua harus berdalil. Itu gimana dalilnya? Iya, itu dalilnya salah satunya. Itu artinya penjelasan tentang dalil kan. Yang kedua dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Maidah 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilah. Lalu penjelasannya gimana? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Dan berjualanlah di jalan Allah agar kalian menjadi orang yang beruntung. Itu artinya untuk mendekatkan diri kepada Allah
tidak cukup hanya dengan diri kita yang banyak berlimpah dosa dan salah. Sampai sholat pun dimasukkan sebagai rukun, kita harus bersolawat dan harus merasakan kehadiran Nabi. Itu kan berarti ada peran Rasulullah yang menjadi perantara diterimanya sholat kita. Mau dia Muhammadiyah, mau dia Wahabi, ketika dia berdoa, diawali dengan sholawat. Dia berperan sebagai tawassul. Agar koneksitas rohani itu gelap. Meskipun berarti ini ada problem definisi. Oke, ada problem definisi yang dalam kategori Muhammadiyah tidak mendefinisikan itu. Alright. Terus orang Muhammadiyah tidak melanggengkan dengan kata ilah hadratin nabi. Padahal mah tanpa orang Muhammadiyah itu menyebut begitu ya. Sebetulnya mereka juga pakai, tapi tidak disebutkan. Apa sih artinya ilah hadratin? Ilah hadratin dengan kehadiran. Ilah hadratin Nabi Mustafa dengan kehadiran Nabi. Itu artinya saat kita berdoa ikut menghadirkan kanjeng Nabi itu. Kan tidak setiap saat tawasul dengan penyebutan kalimat itu. Kan kita tidak menyebut ilah hadrati saat lagi sholat. Atau bacaan doa setelah sholat. Tidak pakai kata ilah hadrati ketika tawasul secara khusus. Mungkin di malam Jumat. Atau mungkin manakib. Secara manakib dan lain sebagainya. Maka sebenarnya hakikatnya ketika ditanya bertawasil atau tidak, ya pasti bertawasil. Karena perintah. Habis itu ada juga pada ayat yang lain yang penyebutannya lebih spesifik tentang tujuan, manfaat dan kegunaan tawasul tadi. Kalau tadi kan di Al-Maidah ayat 35 itu perintah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan perantara untuk mendekatkan kepadanya. Dan kemudian berjuanglah di jalan Allah agar kalian tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ada ayat yang lain di surah Al-Isra 57. Di situ disebutkan bahwa ada 3 hal mengapa kita harus bertawasul. Ulaika alladziina yad'una, orang-orang yang menyeru. Ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Orang-orang yang berseru atau menyeru itu adalah orang-orang yang mencari atau menggunakan jalan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ayyuhum aqrab. Siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Allah. Kemudian wayarjuna rahmatahu, dan yang paling berharap kepada Allah. Wa yakhafuna adabahu, dan yang paling merasa takut kepada Allah. Yang merasa takut pada azab Allah. Itu artinya di dalam teks ayat ini kita bertawasul kepada orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling merasa berharap pada Allah, orang yang paling merasa takut kepada Allah. Siapa orang itu? Di muka bumi ini hanya baginda Nabi Muhammad SAW yang paling dekat. Lalu siapa lagi? Para ulama, para sahabat, para wali, para tabi'in yang punya kedekatan kepada Allah, doanya luar biasa, yang munajatnya luar biasa, ilmunya luar biasa, dia warasatul anbiya. Kita perlu kerja ibadah yang berdasarkan silsilah ruhani semacam itu. Maka gampangannya juga bisa dikatakan orang yang bertawasul seperti perumpamaan orang mau menghadap presiden. Ada presiden ya, ada presiden kan kita harus ikutin protokol, harus kenal siapa yang dekat dengan presiden. Mungkin melalui asisten dari mulai tingkat dinas mungkin, habis itu tingkat kementerian siapa, habis itu baru tuh lembaga kepresidenan, baru kemudian ke pas pampres, harus melalui fase itu. Kalau tanpa itu, apalah artinya kita? Tapi ini contoh yang gampang. Itu artinya kita punya orang dalam.
Bisa juga kita analogikan tawasul kepada Kanjeng Nabi seperti kacamata. Nih, kalau misalnya ini taruhlah ini buku, saya pakai kacamata. Halim Ambia lagi baca buku apa baca kacamata? Baca buku. Baca buku. Itu artinya Media berarti. Iya. Oke. Kita mungkin mata kita, pencapaian ilmu kita, ruhani kita nggak seberapa, melihat kebenaran, cahaya. Kita perlu bantuan media Rasulullah agar menjadi terang jernih. Apalagi beliau pembawa syafaat. Gitu. Maka kita membutuhkan itu. Oke. Kan soalnya ada beberapa orang yang tidak bertawasul, ada orang yang misalnya ada syarat dengan Tuhan berlaku. Jadi, itu artinya sekarang pertanyaan itu tidak relevan. Itu artinya sebenarnya bertawasul, tapi dengan kategori caranya berbeda. Nah, saat kan ada juga yang mengkritisi tawasul yang dilakukan oleh banyak orang di luar sana nih, saat akhirnya mungkin lebih ke caranya ya, yang mereka sampai beberapa kalangan bilang itu bid'ah. Kalau mereka bilang kalau bid'atin dola, kalau ada final nggak ada ininya, Sat. Nah sebenarnya bertawasul yang baik dan benar seperti apa, Sat? Ini dicontohkan oleh Nabi dan sahabat, terekam dalam hadis. Ini menarik nih. Bagus juga pertanyaan. Supaya kita nggak ini, Sat. Takutnya kan daripada terpecah nih, biar kita tahu ini kan ada yang mengharamkan loh. Sampai ini bla gitu, Sat. Baik. Jadi tawasul artinya diperintahkan oleh Allah, juga diperintahkan oleh Nabi. Maka 4 imam mazhab menyebut menjadi tawasul itu adalah sunnah. Sunnah. Nah, sekarang bagaimana rekaman yang ada dalam hadis? Apa ada hadis yang bicara tentang tawasul? Banyak sekali. Banyak sekali. Oke, saya contohkan salah satunya dengan cerita Asbabul Wurud. Suatu ketika Nabi didatangi seorang sahabat yang buta matanya. Tapi butanya matanya ini bukan buta matanya buta sejak lahir. Tapi sudah menggunakan matanya untuk mungkin sampai dia sakit hingga akhirnya matanya buta. Ngadu pada Allah, pada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku yang dengan doamu, dengan perantaramu, doa aku dikabulkan agar mataku menjadi sehat. Akhirnya Rasulullah menghadiahkan sebuah doa. Dah sekarang gini, ambil wudhu, baca doa habis wudhu, habis sholat 2 rakaat, baca doa ini, kata Nabi. Doanya bagaimana? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabi Muhammad nabi rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi wa yaqti hajati. Saya artikan, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memohon kepadamu, wa atawajjahu ilaika, dan aku menghadapmu, binabi Muhammad, dengan perantara Nabi Muhammad, Nabi rahmah, Nabi yang membawa rahmat. Lalu ada penyebutan, ya Muhammad, wahai Muhammad, ini atawajjahu bika, sesungguhnya aku bertawajuh, menghadap Allah bersamamu, ila rabbi, kepada Tuhanku, wa yaqdi hajati, agar doaku terkabulkan. Setelah doa ini, orang yang matanya buta tadi, alhamdulillah dia sembuh. Ya, orang yang kelompok yang membid'ahkan, wah itu kan tawasul saat Nabi masih hidup. Tetapi terekam juga dari hadis yang lain bahwa kalimat doa tadi itu geger di tengah sahabat. Dipakailah oleh sebagian sahabat bahwa hadis tadi adalah teknik, metode untuk tawasul dan metode untuk bertawajuh kepada Allah. Akhirnya ada hal-hal yang terjadi di masa sahabat, terjadi Utsman bin Affan, di masa Utsman bin Affan, di masa Umar bin Khattab juga terjadi waktu mereka menjadi khalifah. Dia minta datang kepada sahabat, saya sedang terjadi pilot, masalah besar, terbebani oleh banyak hal yang membelenggu kehidupan saya. Bisa nggak hadiahkan doa? Akhirnya sahabat
memberikan doa ini. Nah. Yang tadi, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyi Muhammad nabiyyi rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi wa yaqdi hajati. Ternyata itu terkabul. Itu artinya para sahabat mengamalkan doa tersebut bukan hanya pada saat beliau masih hidup, tetapi juga saat beliau sudah wafat dan diamalkan oleh sahabat. Cerita yang lain juga ada. Ini bagus buat dalil ya. Suatu ketika datang juga di masa sahabat, di masa Khalifatul Rasyidin. Ada seorang badui datang di sekitar Raudhah. Doanya apa? Baginda Nabi ya Rasulullah, gampangannya begitu ya. Ya Rasulullah, bantu aku lagi ada masalah, aku sudah tidak kuat. Sahabat yang lihat, doanya begitu. Ternyata dia setelah itu bermimpi. Bermimpi, dia dihadiri oleh Rasulullah dalam mimpinya, kamu datang ke Utsman. Kasih pesan. Gitu. Akhirnya dia datang ke Utsman. Selesai masalahnya, dibantu sama Utsman. Dia kaget dengan itu. Ternyata Sayyidina Utsman mengalami fase jawaban itu. Iya. Dan waktu itu orang Badui tadi berkali-kali mau menghadap Utsman, susah. Itu artinya itu berlangsung. Kalau kita memahami tawasul dalam konteks yang lebih luas, sebetulnya tidak ada peribadatan dalam Islam yang tidak menggunakan tawasul. Karena tawasul itu adalah wasilah. Wasilah. Seperti tadi kita berdoa. Dari mana doa yang kita dapat? Diusut dari bapak kita. Bapakmu dari mana? Dari kakekmu dari mana? Dari Kiai Anu dari mana? Terus naik. Kanjeng Nabi juga. Tetapi dengan wasilah, dengan rentet sanad yang panjang. Berbeda. Panjang. Saat sebelum kita break nih, Sat. Kan kita ngomong zaman Nabi Muhammad ini udah panjang lebar nih, Sat. Ya, panjang. Apakah Nabi terdahulu, berarti dari Nabi Isa alaihissalam sampai Nabi Adam, apakah pernah bertawasul, Sat? Ya. Di periode itu, Sat? Semua Nabi. Oke. Bahkan sejak Nabi Adam, Nabi Adam menggunakan sholat Nabi dan tawasul kepada Nabi agar beliau diampuni atas dosanya dulu di surga. Seperti pada hadis-hadis tentang penciptaan, di situ ada sebuah rekaman kejadian di mana Nabi Adam menyaksikan kenapa ada Muhammad Rasulullah di sebelahnya Allah. Kemudian dalam doanya dia bersolawat untuk Nabi. Itu artinya juga dalam konteks ini adalah beliau sejak Adam juga bersolawat. Nah itu jadi bisa menjawab nih yang nanya apakah tawasul hanya di zaman Rasul atau di zaman Nabi lain. Nah saat kita istirahat sejenak ini karena temanya cukup menarik, jangan kemana-mana, tetap di Share It. Nah Ustaz, kita udah bahas historisnya nih Ustaz. Nah karena dengan zaman makin tua kan banyak pasti satu hal yang melenceng, Ustaz. Apakah ada yang melenceng kita membahas ini, Ustaz? Mungkin metodenya atau caranya atau situasi kondisinya akan terjadi. Misalnya begini, kita menjadi kafir, menjadi musyrik, tidak harus pada saat kita menyembah patung dan berhala. Kita besok takut mau makan apa saja, itu sudah kufur, sudah musyrik. Berarti dia tidak percaya dengan urut takdir rezeki yang akan diberikan Allah. Maka dalam konteks itu udah selesai itu jawaban. Oke, kita lanjut dari pembahasan yang tadi awal tentang Rasul ini saja. Ya, itu kan berarti Nabi di masa itu sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa beliau lagi mengajarkan teknik bertawajuh dan bertawasul secara benar dalam posisi dalam doa. Kemudian juga dengan menganjurkan bahwa sholawat Nabi itu dibaca pada saat tahiyat, itu juga mengajarkan sebetulnya. Lalu di hadis-hadis yang lain bahwa rangkaian doa yang kita lantunkan harus dengan sholawat dulu, itu pun ajaran Nabi. Apalagi praktek yang terjadi di masa sahabat itu banyak banget yang sifatnya tawasul. Misalnya di masa Umar bin Khattab lagi masa kekeringan luar biasa, akhirnya ada yang ngadu, nih gimana nih, seperti apa? Akhirnya berdoanya cukup, ya Rasulullah ketahuilah bahwa kita ini lagi ada malapetaka, lagi kena keringan banyak, bantu kami, tolong aku, tolong kami, gitu.
mintalah kepada Rasul. Itu kan Rasulullah udah wafat. Itu terjadi. Maka rangkaian semacam ini, baik secara pribadi ataupun secara masif, menjadi rangkaian doa para sahabat. Bagaimana dia kalau ada hajat yang besar, kalau ada sesuatu yang betul dimohonkan ampunan kepada Allah atau permohonan agar Allah bisa mengabulkan secara cepat bagi doa dan munajatnya, maka dia menghadirkan, maka dia bertawasul kepada Nabi. Karena tidak cukup dengan amal soleh, amal ibadah kita. Karena kita banyak salah dan dosanya, maka kita butuh bantuan Rasul agar ikut mendoakan di alam sana. Dalam konteks ini kan berarti juga sejalan dengan ayat bahwa Rasulullah, orang-orang soleh, para mujahid, itu kan tidak mati. Mereka hidup. Secara wujudnya mungkin sudah mati, tapi secara fisik mungkin sudah mati. Seperti kita dengan meyakini Nabi, cintanya begitu dahsyat kepada Nabi. Padahal udah 14 abad. Ini berapa ribu kilometer jaraknya dari Jakarta ke Madinah atau ke Mekah. Tapi ia hadir, begitu dekatnya. Itu rasanya, itu kan nggak bisa dibohongin kan gitu. Lalu ketika kita katakan Nabi sudah mati, ya mati jasadnya. Secara rohani sangat dekat. Setiap saat, setiap hari itu pasti kita melantunkannya. Kalau orang nggak bersolawat, berarti masalah. Berarti dia nggak sholat. Kalau dibilang, orang Muhammadiyah nggak pernah sholat, kata siapa? Kalau orang Muhammadiyah nggak sholat, berarti nggak dia sholat. Nggak sholat. Karena sholawat itu bagian dari sholat. Cuman rangkaiannya kapan dia bersolawat? Entah itu habis sholat, entah lagi ngaji, entah dia lagi di jalan dan bekerja, itu boleh jadi. Caranya berbeda. Ada yang menjadi rutinitas dan ritual. Gitu. Dan juga kalau nggak salah Rasul pernah bilang bahwa umat-umatnya ini adalah umat-umat yang dicintai juga seperti yang dia waktu itu bagi sama sahabat dan saya kangen dengan kekasihku ya waktu itu ceritanya. Dan Rasul bilang bukan para sahabat tapi para orang-orang yang tidak pernah bertemu dia dan mencintai dia. Kebanyakan alasan dari kelompok sebelah yang tercinta ini, kelompok sebelah tercinta ini sebenarnya lahir dari pandangan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu bukan ulama salaf, ulama modern. Al-Azhar sudah, Al-Azhar sudah ada. Itu zaman Syekh Ibnu Athaillah. Tapi ulama-ulama salaf mengamalkan tasawuf, mengamalkan tawasul tadi. Dan rangkaian ayat yang saya sebutkan sebagai dasar tawasul dan puluhan hadis yang lain, hampir seluruh madhab dan 4 madhab tadi, imam 4 madhab tadi menganggapnya menjadi sunnah tawasul itu, baik ketika Nabi masih hidup atau Nabi sudah tiada, wafat. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan betul waktu Nabi hidup, tapi sudah pandangan wafat, beliau seperti itu. Itu. Inilah yang kemudian menjadi dasar berkembang. Pengikut ini tidak banyak sebetulnya, karena di masa itu pun Ibnu Taimiyah mengalami pertentangan yang luar biasa. Ya, kita nggak usah memperuncing perbedaan pendapatnya. Kita nggak ada seberapanya dengan Ibnu Taimiyah. Iya, betul. Nggak ada seberapanya. Kita menghujat Ibnu Taimiyah menjadi salah. Gitu. Masuk Syekh Albani. Nah, Ustadz, berarti kan sekarang ya seperti Ustadz bilang ada mungkin pergeseran akhirnya menjadi, karena kan ada orang yang mengkaitkan kalau kita bertawasul tidak benar itu bisa jadi kesyirik. Nah, itu apakah itu emang terjadi zaman sekarang, dan apakah kan banyak dari saudara kita yang ke makam para wali, berdoa di sana dan kepada habaib. Itu apakah itu termasuk bertawasul atau apa, Ustaz? Iya, memang ada yang rangkaian merupakan bentuk tawasul. Jadi mereka yang datang ke kuburan wali itu kan karena emang sunnah. Ziarah kubur. Berziarah kubur itu sunnah. Sunnah. Diajarkan secara temurun-temurun. Yang tadi fikih 4 mazhab menganjurkan kita ziarah kubur. Terutama kepada waliullah yang jelas-jelas masa hidupnya menginspirasi, memberikan sesuatu yang banyak. Sehingga sampai para wali ini wafat, sampai memberikan kontribusi ekonomi. Coba kita mati. Waduh, gak ingat Torik siapa ya? Yang mana ya? Padahal
itunya berapa episode di MNC. Tapi bukan siapa-siapa. Coba kuburan para wali. Beliau udah wafat berapa abad yang lalu. Tetapi memberikan income ekonomi luar biasa pada masyarakatnya. Puluhan ribunya. Sampai organda, sampai perusahaan bis saja punya kecipratan ya. Majelis taklim kecipratan. Penjual angsongan kecipratan. Penjual merchandise dan lain sebagainya kecipratan semuanya. Kebanyakan mereka yang datang ke sana berkunjung berombongan apa segala macam sudah diatur, sudah diajarkan. Oh, nanti doanya begini. Tetap berdoa kepada Allah. Gak ada itu rangkaian doa. Orang berziarah kubur langsung mintanya kepada kuburan. Gak ada. Gak akan ada. Pasti beliau bersolawat, menghadiahkan Al-Fatihah, lalu berdoa, lalu membaca Al-Quran sebagai hadiah. Agar apa? Agar gini, kita yang datang itu tujuannya memohon kepada Allah, lalu menjadikan tawasul orang soleh, orang yang dekat kepada Allah tadi seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, yang paling dekat, yang paling takut, yang paling roja, paling berharap pada Allah, ini kan para wali yang kita saksikan. Masa harus ziarah ke makam Nabi di Madinah 45 juta dulu, baru kita ini kan yang terdekat. Nggak bisa ke Wali Songo, bisa ke luar Batang misalnya. Di Jakarta pun banyak kayak gitu itu kan bisa. Sebab sensasi doa saat kita sendirian di rumah atau di kantor akan berbeda saat kita ada di kuburan. Karena zikir maut itu penting. Kita mengingat kematian itu bagian dari takorub. Jadi saat kita ada di kuburan, ada secara ruhani getar jiwa kita ingat kematian. Ini nggak seberapa beban penderitaan rakyat yang lagi kita adukan. Ada sensasi itu. Kita nggak minta kepada kuburan, kita nggak minta kepada batu, tetapi yang dengan wasilahnya, dengan perantaranya, kita minta agar sama-sama mendapat. Oh, ini jadi mungkin untuk teman-teman sana biar makin clear karena kan walaupun juga kita nggak bisa kontrol setelah individu saat kita nggak tahu hati orang itu apa, tapi karena kita bukan panitia pahala dari Allah, nggak ada yang panitia surga atau neraka, nggak ada. Volunteer surga. Karena ya itu salah satu yang berkembang di masyarakat. Jadi banyak yang mungkin yang tidak bertawasul, ada yang mungkin daripada kita mikir yang nggak kan, ini kita menambahkan ilmu. Jadi mengerti lah supaya tidak menjadi perpecahan. Dan ternyata juga di masa Rasul pun Rasul bertawasul dan tabiin sahabat dan seterusnya pun juga bertawasul mungkin dengan cara yang berbeda. Gitu ya Sat ya. Kita bisa pahami seperti itu. Jadi ya bukan berbeda dalam pengertian berbeda, artinya artinya penerapan modelnya karena modelnya zaman berbeda. berbeda. Nabi, para sahabat itu kan menyaksikan hidupnya Nabi. Walaupun Nabi sudah wafat, tapi kan beliau pernah menyaksikan. Maka secara ruhani juga beda nih sahabat. Beda. Bahkan makanya Rasul bilang generasi teremasnya dua generasi awal kan. Orang-orang yang belum pernah menyaksikan Nabi seperti apa, nggak ngeliat fisiknya, nggak tahu visualnya, bahkan tabiin nggak semua. Berapa abad, 14 abad. Tapi punya keyakinan luar biasa atas itu. Kan berarti secara keimanan luar biasa. Adapun terjadi ketika ada penyimpangan, ya pasti akan terjadi. Orang tadi untuk menjadi kafir, untuk menjadi musyrik, tidak harus nunggu tawasul kita ke kuburan. Kita besok takut mau makan apa, itu kufur. Gitu. Simpel tuh, singkat, padat, dan pasten. Nah, Ustaz, untuk supaya kita kan ya manusia kan pasti ujiannya banyak Ustaz, dan gangguannya banyak lah kalau lagi bertawasul gitu. Gimana sih kita supaya tidak keluar jalur nih Ustaz? Maka rangkaian doa yang pernah diajarkan para ulama, kadang juga kakek buyut kita walaupun mereka tidak pesantren, paham kok mereka. Jadi memang mintanya memang kepada Allah. Cuman kita hadir di kuburan sambil mendoakan sehingga munajat kita punya getar ruhani gitu loh. Ya sudah kamu ziarah kubur lagi, ada masalah. Untuk healing juga. Karena kan kematian adalah pengingat yang terbaik. Mengingatkan. Jadi zikrullah itu juga bisa dilaksanakan dengan zikrul maut. Apalagi yang kita
datangi adalah kuburan para wali Allah, kekasih Allah, orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Maka dia pikat. Jadi bertawasul, bertabaruk, mencari keberkahan, sah karena itu sunnah. Di zaman Nabi pernah bertabaruk kepada air hujan. Oh iya, Ustaz. Gimana mungkin kita katakan, wah Rasulullah gimana Iya, sih? Karena hanya media tabaruk itu kan mencari berkah. Air hujan yang pertama kali turun itu punya ituan berkah. Kita juga bisa bertabaruk kepada tempat yang dianggap suci. Nabi juga pernah mengunjungi kuburan Nabi atau wali. Jadi dalam konteks ini menjadi penting kan? Itu kan menjadi wasilah. Jangan terlalu cepat menghukumi bahwa wah ini bid'ah, ini haram. Iya benar. Mulut kita ini bid'ah. Dan nah termasuk juga ya tadi saya bilang makanya hujan ada doa hujan, terus katanya doa saat hujan itu juga bagus ya, karena tabaruk tadi berarti. Iya. Ya misalnya mengapa doa sholat istisqa itu harus di lapangan. Anak-anak, ibu-ibu, orang-orang tua semua diangkat. Itu sebetulnya kan kita lagi bertawasul itu. Dengan perantara penderitaan tadi, Allah menyaksikan derita panasnya. Ya Allah, turunkan hujan. Ini anakku menangis. Tanamanku mati. Kan itu tawasul juga. Langsung di doa sholat hujan, itu kan jelas rangkaiannya. Rangkaian kepada Allah. Ya. Bukan pada penderitaan tadi. Sama dengan konteks bertabaruk atau bertawasul. Entah kita pergi ke makam para wali, atau kita diam, duduk misalnya di malam Jumat, bertawasul kepada Kanjeng Nabi, bertawasul kepada waliullah, Syekh Abdul Qadir Jilani dengan menghadiahkan Al-Fatihah, itu menjadi sensasi ruhani yang membangkitkan kesadaran ruhani, berzikir. Zikrullah itu orang pergi ziarah kubur itu zikrullah isinya. Bagaimana mungkin kita kafir-kafir kalau kita musik-musik kan? Yang maksudnya harus lebih mengerti sisi satu sisi, karena nggak bisa lihat dari pandangan kita aja Ustaz, untuk menjatuhi sebuah hukum. Betul. Nah Ustaz, bisa nggak kita bertawasul dengan amal soleh Ustaz? Ya, itu terjadi. Ya, jadi ada kisah di mana orang terjebak dalam gua, susah bener angkat batu karena ditutup oleh batu besar. Habis itu bertawasul. Ya Allah, dengan amal soleh yang pernah aku kerjakan, tolong berikan kekuatan agar kegeser nih batunya. Geser. Nah, di hadis-hadis yang lain juga dengan penyebutan itu, maka konteks memberikan hadiah Al-Fatihah pun menjadi relevan sebetulnya. Oh ini lihat dari episode yang sebelumnya Ustaz ya? Iya. Jadi boleh bertawasul dengan amal soleh, boleh dengan orang soleh gitu. Dan bisa kita balik kalau relate sama episode yang sebelumnya bahwa itu salah satu kasih sayang Allah, karena ada orang wali-wali soleh, orang-orang soleh, dan segala macam di Indonesia untuk mengingetin bahwa tentang Allah gitu Ustaz. Dan bertawasul pun menjadi media untuk mendekatkan diri pada Allah. Betul. Coba misalnya kan, itu 14 abad silam, di jazirah yang sangat jauh, aksesnya susah, biayanya mahal. Banget. Maka secara sosiologis, secara antropologis akan berbeda itu gaya orang-orang di Nusantara bagaimana mengamalkan ritual dalam konteks sejarah. Orang Indonesia bersolawat dengan orang Timur Tengah bersolawat pasti udah berbeda. Di sana dia bersolawat pakai bahasa Arab, lalu dia paham maknanya. Maka getar ruhaninya berbeda. Indonesia, orang Jawa, orang Sunda, dia orang Melayu, tiap hari pakai bahasa Melayu atau bahasa Jawa, bahasa Sunda, lalu berselawat pakai bahasa Arab. Kalau dia tidak memahami maknanya, karena susah juga, maka dia butuh sebuah prosesi yang bisa mendekatkan dirinya. Oh, ke orang soleh, tawasul. Kenapa? Dari jarak, waktu, kendala bahasa, banyak banget. Dengan bertabaruk, dengan berwasilah kepada orang-orang soleh terdekat yang kita kenal, itu menjadi penting secara ruhani. Ini berarti pentingnya untuk belajar saat ya. Penting banget. Karena ya kita nggak bisa menjatuhkan sebuah hukum halal haram. Maksudnya, even orang yang ngerti fikih pun juga dia harus mempelajari kenapa dan segala macam. Kita nggak bisa lihat kayak
Contoh kan sempat viral tuh saat ada yang bilang Wali Songo begini-gini, padahal kalau kita lihat sejarah tuh ternyata dia nggak begini loh. Dan sebetulnya kalau benar-betul kita menjalankan heeh, Ahlussunnah wal Jamaah heeh, dari 4 mazhab tadi, nah, entah itu Hambali atau Hanafi, Hanafi Syafi'i, atau Maliki. Syafi'i, Maliki, selesai, gak ada masalah. Mhm, Karena itu sunnah. iya. Jadi kenapa kita yang nggak pernah melihat kitab nggak pernah ngelihat Risalah, nggak pernah ngelihat Dan kitab-kitab lain ya, Sat, ya? ada, Heeh, kok mau mengambil istinbat hukum hmm, layaknya para ulama besar, ikuti iya bener. sajalah gitu. Dan ulama besar tuh di 3 generasi awal malah Sat, mereka berempat. Betul. Dan juga kan banyak kemarin Sat, yang bilang bahwa cerita nggak baik lah tentang Wali Songo. Padahal ya sebenarnya kalau kita pelajari beliau, nggak ada yang tiba-tiba menghilang bla 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 yang nggak baik Sat, sebenarnya kan. Iya. Karena mungkin yang membuat perumpamaan itu atau itu belum mengerti Iya. ceritanya. Dan atau nggak salah Tombo Atu itu dari Wali Songo ya Sat ya? Iya, dari Sunan Bonang. Sunan Bonang. Yang Jadi bukan opik ya, bukan opik nyanyi Bupati, itu Sat. dan itu berdasarkan beberapa hadis dan qaulul ulama. Heeh. Jadi sebetulnya ada beberapa kalimat penggalannya yang persis dengan qaulul ulama. Dan banyak juga metode para Wali Songo untuk berdakwah, karena di Quran pun juga Nabi pun berbahasa dengan bahasa kaumnya. Nah, kita istirahat dulu karena ini makin seru nih pembahasan, jangan kemana-mana, tetap di Syariat.